Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Pak Suparman, salah satu guru Smart School dalam mata pelajaran biologi. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Oke anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi, khususnya pada materi fotosintesis reaksi gelap. Anakku sekalian, ananda hebatku semua, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapak pimpin doa ini secara Islam. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda hebatku semua, terima kasih kita sudah bertemu kembali dalam materi pelajaran biologi tentang fotosintesis dan reaksi gelap. Di mana materi ini kemarin sudah dibahas oleh beberapa teman kami dalam pembahasan metabolisme dalam proses katabolisme dengan anabolisme. Kemarin kita sudah membahas anabolisme, yaitu bahas fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Ananda hebatku, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu menjelaskan proses reaksi gelap dan yang kedua menjelaskan perbedaan tumbuhan C3, C4 dan CAM. Dalam kurikulum Smart School kita sudah membahas beberapa materi esensial. Materi esensial itu dalam metabolisme ada dua submateri, yaitu katabolisme. Materi esensialnya adalah respirasi, aerob dan anaerob dan fermentasi. Dan di anabolisme kita bahas fotosintesis, membahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Dan yang selanjutnya adalah kemosintesis. Ananda hebatku semua, hari ini kita membahas reaksi gelap fotosintesis yang biasa kita kenal dengan siklus Kelvin. Masih ingatkah kemarin yang dibahas oleh rekan guru kami tentang reaksi terang? Apa yang dihasilkan reaksi terang? Kenapa dia dikatakan reaksi terang dan ini kenapa dikatakan sebagai reaksi gelap? Kita lanjut anakku sekalian. Ya, dari kemarin dibahas reaksi terang, hasil yang diperoleh adalah ATP dan NADPH dan oksigen. Inilah hasil yang diperoleh dari reaksi terang untuk masuk di reaksi gelap. Kenapa dia dikatakan reaksi gelap? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ada apa? Bagaimana mekanisme fotosintesis pada reaksi gelap? Atau biasa dikatakan siklus Kelvin. Bisa anakku sekalian lihat di layar. Ini adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana pada minggu kemarin kita sudah membahas bahwa di reaksi terang ini terdapat namanya ditilakoid.
terjadi di tilakoid. Kumpulan tilakoid itulah yang dikatakan sebagai grana, di mana terjadi namanya fotolisis air yang nanti menghasilkan reaksinya adalah ATP dan NADPH dan oksigen. Ini melewati dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2, dan reaksi alirannya adalah siklik dengan non-siklik. Jika dia ada aliran siklik, maka dia akan hanya menghasilkan ATP saja. Sedangkan kalau dia non-siklik akan menghasilkan ATP dan NADPH. Otomatis melibatkan dua fotosistem pada panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer yang biasa kita kenal fotosistem 2 dan fotosistem 1. Hasil dari reaksi terang inilah yang akan dipakai atau direduksi pada tahap reaksi gelap yang dikatakan sebagai siklus Kelvin, yaitu CO2 mengikat CO2 dan hasilnya nanti adalah CH2O sebagai rumus empiris dari karbon hidrat atau biasa dikatakan karbohidrat atau glukosa. Ada 3 tahapan dalam reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi CO2. Ini salah satu indikator kita sudah bahas pertama. Tahapan dalam reaksi gelap yang pertama adalah fiksasi CO2 atau pengikatan karbon dioksida. Yang kedua adalah reduksi. Dan yang ketiga adalah regenerasi penerima CO2 yang biasa kita kenal dengan istilah RUBP atau RDP. Karena beberapa buku masih menuliskan regenerasi penerima CO2 bernama ribulosa bifosfat, dan ada beberapa buku referensi menuliskan ribulosa difosfat. Pada dasarnya sama. Jadi ada 3. Inilah yang kita kaji, bagaimana tahapan fiksasi CO2. Bagaimana proses reduksi yang tadi didapatkan atau hasil dari reaksi terang ATP dan NADPH-nya. Dan yang ketiga, bagaimana meregenerasi kembali penerima CO2 dalam hal ini RUBP atau ribulosa bifosfat atau ribulosa difosfat. Nah, reaksi gelap terjadi di stroma. Ananda sekalian bisa mengingat, oh kenapa dikatakan di stroma? Saya biasa pakai seperti ini. Gestro berarti gelap terjadi di stroma. Terjadi di stroma gelap, biasa dikatakan siklus Kelvin. Karakteristik dari reaksi gelap ini adalah menggunakan ATP dan NADPH hasil reaksi terang untuk mereduksi CO2 menjadi gula. Pada umumnya terjadi di siang hari saat ada cahaya tetapi tidak bergantung cahaya. Terjadi di siang hari. Kenapa dikatakan reaksi gelap? Unneeded light. Dia tidak membutuhkan cahaya, tetapi tetap terjadi pada siang hari. Makanya dikatakan reaksi gelap. Bukan malam ya, walaupun dikatakan reaksi gelap, tetap terjadi di siang hari, ya. Tetapi dia tidak membutuhkan cahaya, tidak tergantung pada cahaya. Makanya dikatakan reaksi gelap dan siklus Kelvin karena yang pertama melakukan adalah Melvin-Benson ya, atau Kelvin-Benson. Inputnya adalah ATP, NADPH, CO2 dan outputnya adalah gula. Inilah tahapan dari siklus Kelvin. Referensi ini saya ambil dari buku Campbell. Bagaimana tahapan siklus Kelvin? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi CO2. Kemudian yang kedua adalah fase reduksi, dan yang ketiga regeneration of CO2 acceptor atau biasa dikatakan ribulosa bifosfat. Inilah yang akan kita kaji. Pada siklus Kelvin kali ini. Ananda hebatku. Tahap pertama adalah fiksasi
CO2. Apa yang terjadi di fiksasi CO2? Pada tahap ini terjadi pengikatan atau fiksasi karbon dioksida dengan senyawa ribulosa bifosfat oleh enzim Rubisco. Akibatnya akan terbentuk molekul dengan 3 atom karbon yang tidak stabil, kemudian pecah menjadi 6 molekul asam fosfogliserat. CO2 diikat oleh RUBP, pengikatannya oleh enzim Rubisco. Jadi nanti di sini adalah PGA, ya, yang biasa dalam rumus kimianya biasa dituliskan kalau di Rubisco itu adalah RUBP adalah C5H12O11P, ya. Itu adalah RUBP. Nanti terbentuk PGA. Beberapa buku menuliskan adalah APG, asam fosfogliserat. Ada juga yang menuliskan fosfogliserat acid. Ya. Inilah nanti yang mengikat CO2 oleh RUBP akan membentuk namanya PGA atau biasa dikatakan fosfogliserat acid, atau beberapa buku masih menuliskan asam fosfogliserat. Itu dikatakan sebagai tahapan pertama. Yang memfiksasi CO2 itu adalah RUBP. Ya. Bisa dilihat anakku sekalian, ya, pada tahap ini terjadi pengikatan CO2 oleh ribulosa bifosfat, di mana nanti dengan enzim Rubisco maka terbentuk namanya fosfogliserat acid atau PGA. Tahap yang kedua adalah reduksi. Tahap yang kedua adalah reduksi. Pada tahap ini, senyawa fosfogliserat atau PGA akan menerima fosfat dari ATP. Ya. Ini bisa dilihat, ya. Senyawa PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga terbentuk namanya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Dia akan menerima. Jadi ATP yang dari reaksi terang disinilah dipakai dari pengubahan 3 fosfogliserat atau PGA menjadi 1,3 bifosfogliserat. Beberapa buku menuliskan 1, bifosfogliserat sama. ATP di sini akan memberikan tambahan fosfatnya dari ATP. Di mana fosfogliserat ini adalah C3H7O7P, ya. Bisa dikatakan ini rumus kimianya. Selanjutnya di 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH. Makanya ini adalah senyawa direduksi menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3 fosfat atau PGAL, ya. Anakku sekalian, kenapa dikatakan reduksi? Ya, kita kan ingat dalam pelajaran kimia, berarti kalau dia mengalami reduksi, berarti dia kehilangan oksigen. Ketika dia kehilangan oksigen, bisa dilihat dari 3 fosfogliserat, dari O-nya 7 menjadi O-nya 6, atau dari 1,3 bifosfogliserat C3 jadi O-nya 10 menjadi 7, menjadi 6. Ya. Jadi dia kehilangan oksigen. Makanya dia dikatakan mengalami reduksi. Dari 1,3 bifosfogliserat menjadi PGAL atau gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Dia mengalami kehilangan oksigen dari O-nya 10 menjadi O-nya menjadi 6. Berarti dia mengalami reduksi. Kan pengertiannya reduksi adalah kehilangan oksigen. Kalau dioksidasi berarti, kenapa tidak oksidasi? Karena kalau oksidasi berarti mengikat O, berarti bertambah O-nya. Ya, itu kenapa dikatakan sebagai reduksi. Dari tahapan inilah, sebagian PGAL akan digunakan sebagai bahan dasar glukosa.
dan sebagian lain akan digunakan untuk membentuk RUBP. Disinilah dari 3 gliseraldehid fosfat akan nanti dibentuk sebagai bahan dasar, apakah 5 dibentuk untuk pembentukan regenerasi dan 1 untuk pembentukan bahan dasar glukosa sebagai output. Di regenerasi penerima CO2, pada tahap ini senyawa PGAL atau gliseraldehid 3 fosfat akan menerima fosfat dari ATP dan mengalami tadi regenerasi, diubah kembali menjadi RUBP. Dari tahap ini, dari tahap 6, dari gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL, 5 nanti di sini dari akan membentuk fosfat, menerima lagi fosfat dari ATP di sini. Akan membentuk namanya RUBP. Kenapa harus dibentuk? Karena dia adalah pengikatan CO2. Kalau tidak ada RUBP berarti tidak yang mengikat CO2 pada kelompok tanaman C3 ya khususnya. Karena ada beberapa senyawa yang bisa mengikat CO2. Nanti kita bahas. Dan PGA lainnya akan membentuk satu molekul, membentuk molekul glukosa atau biasa dikatakan adalah gula atau glukosa karbohidrat C6H12O6. Itulah 3 tahapan dari regenerasi penerima CO2. Sekarang kita masuk perbandingan C3, C4 dengan CAM. Anakku sekalian tadi sudah ingat ya 3 tahapnya ya, saya ulang kembali. Di regenerasi penerima CO2 atau biasa dikatakan RUBP. Dari tahap inilah nanti akan terbentuk satu molekul dari 6 membentuk 1 C6H12O6 dan 5 akan membentuk regenerasi CO2 atau penerima CO2 yang biasa dikatakan adalah RUBP ribulosa bifosfat. Jadi pada tahap reduksi, hasil reaksi terang dipakai pada tahap reduksi. ATP-nya digunakan sebagai penambahan fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat dan NADPH-nya digunakan untuk menambahkan pada gliseraldehid 3 fosfat. Ini tadi sudah dilihat ya, sebagai senyawa akan direduksi. Kenapa tadi direduksi sudah kehilangan? Sudah kehilangan O-nya atau berkurang. Baiklah anakku sekalian, sekarang kita masuk di perbandingan atau proses perbedaan C3, C4 dengan CAM. Ini adalah C4. Tadi sudah C3 ya. Itu adalah jalur C3 pada siklus Kelvin. Perlu anakku sekalian ketahui dikatakan kelompok C4. Kenapa dikatakan C4? Karena atau yang mengikatnya adalah C4, namanya oksaloasetat. Perbedaan antara C3 dengan C4 adalah fiksasi karbon tumbuhan ini melibatkan 2 kelompok yang berbeda. Ada di bagian sini. Di sini pada sel mesofil sudah ada ya. Pada sel mesofil kalau pada kelompok C3 pada fiksasi atau siklus karbon dia diikat oleh RUBP. Tetapi CO2 di sini ya, CO2 di sini diikat oleh namanya enzim fosfoenol piruvat karboksilase atau dalam hal ini PEP. Dan inilah nanti yang membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini nanti akan mendekarboksilasi malat, nanti masuk di tahap ini membentuk namanya piruvat dan CO2. Asam piruvat kembali dengan adanya ATP akan kembali lagi ke sini untuk digunakan sebagai bahan karbohidrat dan di sini untuk membentuk lagi PEP, untuk mengikat lagi CO2. Kemudian di jalur sel seludang pembuluh. Jadi C4 itu melibatkan 2, yaitu pertama adalah sel mesofil dan yang kedua adalah sel seludang pembuluh. Pengikatan CO2 terjadi di dalam sel mesofil, di mana diikat oleh
PEP karboksilase membentuk namanya oksaloasetat. Makanya dikatakan adalah C4. Ya. Akan membentuk nanti malat akan masuk di sel seludam pembuluh, membentuk piruvat, dan akan ada CO2. CO2 inilah nanti akan memasuki jalur siklus Kelvin. Ya, mengikuti jalur siklus Kelvin. Dan nanti akan terbentuk jaringan pembuluh. Jadi, di sini kita berbicara fotorespirasi. Fotorespirasi tidak terjadi atau rendah sekali karena di dalam sel seludam pembuluh banyak CO2. Ya. Fotorespirasi itu biasanya terjadi pada kelompok C3. Kenapa? Karena biasanya pada suhu yang panas, stomatanya menutup. Sehingga pada kelompok C3, enzim Rubisco atau RUBP biasanya mengikat O2, bukan CO2 yang diikat. O2 yang diikat, sehingga terjadi fotorespirasi. Kenapa terjadi fotorespirasi? Laju pertumbuhan, dalam hal ini laju fotosintesis menjadi menurun karena yang diikat adalah O2, makanya dikatakan fotorespirasi. Kenapa? Di lintasan C4 fotorespirasi tidak terjadi atau hampir tidak terjadi sama sekali karena banyak berkumpul kadar CO2 di dalam seludam pembuluh. Artinya kadar O2-nya rendah di seludam pembuluh. CO2-nya yang tinggi karena memang yang mau diikat difiksasi adalah CO2. Nah, inilah yang sering terjadi pada tanaman C3 ketika terik atau panas pada beberapa hari tertentu, maka dia mengalami namanya fotorespirasi. Dia mengikat O2, bukan mengikat CO2. Ini bisa kita lihat pada tanaman tebu, ya. Fotosintesis C4. Dikatakan C4 tadi adalah concentration mechanism CCM, ya. Mengikat CO2 pada mesopil dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang tidak berikatan dengan oksigen. Makanya hampir tidak terjadi fotorespirasi. Sehingga walau CO2 konsentrasinya sangat rendah, pengikatan CO2 tetap terjadi dan dilepaskan ke dalam sel atau seludam pembuluh. Sehingga CO2 di dalam seludam pembuluh konsentrasinya sangat tinggi, bahkan kadang 10 kali lebih tinggi dari di sel mesopil. Fotosintesis tumbuhan C4 lebih efisien dalam reduksi CO2 karena CO2 di bundle seed cell sangat tinggi sehingga Rubisco tidak bisa mengikat O2 ketika dia memasuki jalur siklus Kelvin. Bisa dilihat pada tebu, jagung, sorghum atau kelompok bayam-bayaman amaranthus. Tumbuhan cam, Crassulae acid metabolis, melakukan juga dua mekanisme, yaitu C4 dan C3. Dalam satu sel yang sama, tetapi ingat berbeda waktu, malam hari dan siang hari. Bisa dilihat anakku sekalian, ya. Dia memang adalah pada mesopil. Dia tidak memiliki dua, yaitu tidak ada sel seludam pembuluh, hanya pada mesopil. Tetapi lintasannya memiliki dua mekanisme, melewati lintasan C4 dengan C3, ya. Karena dia stomatanya membuka pada malam hari. Karena apa membuka pada malam hari? Karena kandungan asam malatnya nanti tinggi pada saat malam hari. Bisa lihat pada kelompok kaktus, ya. Oke. Dan nenas, ya, Bromeliaceae. Anakku sekalian, siklus C4 atau maaf dari jalur lintasan C4 biasa dikatakan siklus Hertzsprung pada malam hari. CO2 akan diikat oleh PEP karena nanti terbuka pada malam hari. Nah, inilah karena adanya membentuk nanti asam malat. Di mana pada malam hari ini nanti disimpan di vakuola. Ya. Pada saat siang hari, asam malat ini akan nanti membentuk asam piruvat dengan CO2. Asam piruvat lagi kembali nanti fosfoenol piruvat pada karbohidrat untuk mengikat kembali CO2 pada malam hari. Nah, inilah nanti CO2 akan membentuk lagi sudah masuk di siklus Kelvin. Diikat oleh RUBP atau RUDP ribulosa difosfat
menghasilkan nanti juga adalah karbohidrat melalui 3 tahap tadi, ya, di tahap reduksi dan tahap regenerasi penerima CO2. Pada dasarnya sama siklus Kelvinnya. Bisa dilihat anakku sekalian, ananda hebatku semua, ini perbedaan antara C3, C4 dengan CAM. Yang C4 ini kan tadi sudah dijelaskan, ini juga pada C4, ya, ada 2 lintasan, yaitu sel mesofil dengan jaringan sel seludang pembuluh. Bundle seed cell. Kemudian di tanaman CAM hampir sama, tetapi dia hanya pada sel mesofil. Lintasannya hampir sama C4, hanya berbeda dalam waktu. Karena C4 diikat oleh tetap oksaloasetat, CO2-nya pada malam hari. Siklus Kelvin tetap nanti Rubisco untuk mengikat CO2-nya. Sama dengan siklus tanaman C3. Ya. Ciri pembedanya bisa dilihat. Kloroplas. Kalau tumbuhan C3 mesofil dan monorpik. Ya, atau mesofil daun, monomorpik. Pada C4 2 mesofil daun dan seludang pembuluh. Kalau tumbuhan CAM juga mesofil. Walaupun hampir lintasannya sama dengan lintasan tanaman C4. Karena melibatkan lintasan C4 dan C3. Jenis tanamannya pada C3 bisa dilihat pada Angiospermae, durian, apel, mangga, atau pada kelompok gandum. Satu lagi. Anakku sekalian, fotosintesis merupakan penampungan CO2 sebagai CO2 global. Mari lestarikan tumbuhan karena dia adalah plasenta dunia, sumber karbon dan oksigen untuk kita. Terima kasih anakku sekalian sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Jika ada hal-hal yang akan ditanyakan, belum sempat dijawab, bisa kembali di WA pribadi bersama dengan ibu guru pendampingnya. Terima kasih Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang sudah membersamai anak-anak hebat kita pada kali ini. Belajar tentang reaksi gelap dengan C3, C4, dan CAM dalam jalur siklus Kelvin. Sekian dari saya, tetaplah menjadi anak-anak hebat yang berkarakter dan cerdas yang menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas ki.